you go, but not out. You swallow that. You swallow that. You know what? Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Mockingbird Don't Sing yang dirilis pada tahun 2001. Oke, daripada kalian penasaran dengan film ini, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film dimulai dengan menampilkan seorang bayi kecil yang diikat di sebuah kursi di suatu ruangan gelap. Usut punya usut, dia diikat di kursi yang sama selama bertahun-tahun sampai dia mencapai masa remaja. Singkat cerita, pada tahun 1970, anak itu bernama Katie Standen. Katie telah dikurung di dalam ruangan itu sejak usianya 1 tahun dan sekarang berusia 13 tahun. Kemudian di adegan berikutnya, diperlihatkan bahwa Katie tengah membuka dan melihat-lihat foto yang berada di suatu majalah. Katie juga meraba-raba bagian tubuh dari foto yang telah dicoret-coret oleh ayahnya. Ya, entah apa maksudnya ini. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria tua yang diduga sebagai ayahnya Katie. Ia bernama Wesley. Kemudian, Katie pun terlihat mulai makan dengan makanan yang dibawakan oleh Wesley. Tapi tiba-tiba Katie memuntahkan makanan itu, mungkin karena merasa ada yang salah dengan makanan tersebut. Katie yang tidak mau makan pun akhirnya dipaksa oleh sang ayah untuk makan. Dan karena Katie masih menutup mulutnya, Wesley pun menjadi marah. Kemudian membalurkan makanan itu ke seluruh bagian wajah Katie. Don't you go, but not out. You swallow that. You swallow that. You know what? Sementara itu, ibunya Katie yang bernama Louise terlihat marah karena mendengar teriakan sang anak akibat dari aksi kekejamannya Wesley. Usut punya usut, Louise ini tidak bisa melihat, jadi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong putrinya. Setelah kejadian tersebut, Wesley memutuskan untuk kembali ke ruangan yang dimana Louise berada. Mengetahui bahwa Louise berada di dekatnya, Louise pun mulai berbicara dengan maksud mengingatkan suaminya yang telah berjanji untuk berbuat baik jika Katie mampu bertahan hidup. Dan sekarang kenyataannya, Katie berhasil bertahan hidup dan telah berusia 13 tahun. Alih-alih mempertimbangkan ucapan istrinya, Wesley pun acuh tidak peduli. Dan lebih parahnya lagi, Wesley menodongkan pistol ke arah Louise dengan niat untuk menakutinya. Singkat cerita, keesokan paginya, Wesley bersiap-siap untuk keluar rumah. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Louise yang langsung saja membangunkan putranya dan mereka segera menuju ke kamarnya Katie. Dengan cepat, mereka mendandani Katie untuk dibawa pergi dari rumah menuju ke kantor kesejahteraan. Sesampainya di kantor kesejahteraan, Katie pun menjadi pusat perhatian orang-orang di sana, termasuk para pekerja di kantor itu. Karena keadaan Katie dirasa mengkhawatirkan, pihak dari kantor kesejahteraan pun langsung melakukan tindakan untuk menghubungi pihak berwenang. Proses pelaporan pun dimulai, yang dimana semua berjalan dramatis, akan tetapi step by stepnya mampu dilewati oleh Louise dan Katie. Dan pada saat ini juga, Wesley pun sempat ditangkap dan didakwa telah melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri. I'm going to have to call you back. Got cataracts and the woman told me. Kemudian di adegan berikutnya, Wesley sedang berada di perjalanan pulang ke rumah setelah melakukan proses pemeriksaan dan dirinya mendapatkan jaminan untuk bebas pulang. Wesley pun bertingkah seolah dirinya bersedih bahkan menyangkal berita tersebut dan bahkan dirinya menangis mendengar berita yang telah beredar itu. Keesokan harinya, Louise pergi ke gedung pengadilan bersama dengan pengacaranya. Mereka pun sontak dikerumuni oleh awak media yang ingin mengabadikan momen tersebut dan juga ingin menggali informasi dari narasumbernya langsung. Di sini, pengacaranya Louise memberikan argumen dan mengatakan bahwa kliennya di sini tidak bersalah dan justru telah menjadi korban penganiayaan dari suaminya. Di sisi lain, Wesley yang mengetahui hal tersebut
akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menembakkan pistol. Ya, karena Wesley tidak tahan dengan semua rahasianya yang telah terbongkar. Dirinya tidak bisa menahan dan merasa terhina dan juga malu. Tapi sebelum hal itu terjadi, Wesley sempat meninggalkan sebuah catatan yang bertuliskan, "Dunia tidak akan pernah mengerti." Sementara itu, Kathy terlihat tengah berada di sebuah rumah sakit anak-anak, yang dimana tim profesional bertugas untuk menangani kondisi kesehatan kejiwaannya Kathy. Diketahui di sana terdapat seorang dokter bernama Dr. Norman Glazer, yang terlihat tengah mengarahkan seorang wanita bernama Sandra Tennant, yang merupakan mahasiswa dengan program studi linguistik. Dan juga terdapat seorang dokter lainnya bernama Dr. Stanyok. Mereka ini bekerja sama dalam tugasnya untuk menangani Kathy. Pertama-tama, mereka melakukan pengenalan dan pendekatan dengan menggunakan metode-metode dasar. Sandra pun memulainya dengan cara yang halus untuk memeriksa kondisi tubuhnya Kathy terlebih dahulu. Sandra berlutut di depan Kathy dan mulai mendekatinya untuk menyentuh bagian wajah dan rambutnya Kathy. Dirasa sudah cukup aman, kemudian Dr. Stanyok dan Sandra memulai penelitian, juga sekaligus mengajari Kathy mengenai hal-hal dasar bagaimana cara berinteraksi dan berperilaku normal yang baik. Mulai dari cara bersin yang benar, karena pada saat proses penelitian berlangsung, Kathy tidak sengaja bersin dan terlihat oleh para peneliti bahwa si Kathy ini bersinnya salah nih. Dan Dr. Stanyok pun langsung mengajarkan cara bersin yang benar dengan langsung mempraktekannya di depan Kathy. Kemudian pada saat jam makan siang, Dr. Stanyok dan juga Sandra sedang berada di kantin dan mereka memperhatikan bagaimana cara Kathy makan. Dan ternyata Kathy juga tidak dapat makan dengan baik dan benar. Dan lagi-lagi mereka mengajari Kathy mulai dari cara mengunyah makanan. Ya, karena terlihat di sini Kathy tidak dapat mengunyah makanan seperti manusia pada umumnya. Singkat cerita, kita dibawa menuju ke sebuah ruangan kelas yang dimana terdapat beberapa anak-anak termasuk si Kathy. Di suatu momen, terlihat sepertinya Sandra tengah memperhatikan Kathy yang sedang berbicara dengan seorang guru perempuan bernama Judy Bingham. Judy sendiri diketahui sebagai seorang guru pendidikan khusus. Kemudian di antara komunikasinya ini, Judy memuji keberanian Kathy yang telah berhasil menjawab pertanyaan dan bahkan Kathy juga berbicara dan bertingkah laku baik kepadanya. Setelah itu, Judy bertemu dengan Sandra dan mereka berbincang mengenai banyak hal, termasuk keluhannya Judy terhadap rumah sakit, yang dimana rumah sakit ini diketahui telah menerima begitu banyak sumbangan dana. Akan tetapi pihak rumah sakit tidak memperkerjakan ahli atau orang profesional yang sudah berpengalaman di bidangnya. Justru lebih memilih mempekerjakan seorang mahasiswa seperti Sandra. Sontak hal ini sedikit membuat Sandra merasa tidak nyaman dengan ucapannya Judy. Kemudian Sandra pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah seorang guru dan kedatangannya ini hanya untuk mendokumentasikan kemajuan dari si Kathy. Tidak terima dengan penjelasannya Sandra, Judy pun kembali menyerang Sandra dengan ucapannya yang mengklaim bahwa dirinya akan mengajari Kathy dengan baik dan membuatnya menjadi terkenal. Kemudian pada keesokan harinya, Kathy bersama dengan Sandra dan juga Dr. Stanyok pergi bertemu dengan Louis di kantin rumah sakit. Sandra pun bertanya kepada Dr. Stanyok apakah dia akan menanyai Louis mengenai kasus putrinya itu. Ya, maksudnya mengenai masa lalu putrinya dan mengapa si keluarga Kathy ini mengurungnya selama bertahun-tahun. Dr. Stanyok memberitahukan Sandra untuk bersabar terlebih dahulu karena pengadilan telah memutuskan Louis sebagai korban juga. Setelah itu, mereka pun kembali membawa Kathy pergi keluar. Dan di pertengahan jalan, mereka mendapati Kathy yang duduk di seat belakang tengah meraba-raba bagian tubuhnya. Mendapati perilaku aneh dari si Kathy, mereka pun terkejut dan terus memperhatikannya. Dan tibalah mereka di tempat tujuan, yaitu toko swalayan, yang dimana Kathy berjalan menuju tempat penyimpanan daging. Kathy pun melihat-lihat dan tidak lama kemudian terdapat satu pelayan yang melihat Kathy. Kemudian pelayan itu memberikan Kathy daging mentah. Ya, mungkin ini sudah biasa dilakukan sebagai bentuk pelayanannya terhadap customer. Dan tanpa diduga, Kathy yang menerima daging mentah itu lantas mengendus-endus daging tersebut.
Beberapa hari kemudian, tim peneliti pun kembali menidurkan Kathy di atas kasur rumah sakit. Sementara itu, dirinya terhubung dengan sebuah mesin EEG. Sampai tiba-tiba Kathy tersadar dan mengamuk. The way she walks is a blindism too. Spent 3 whole summers there. In fact, he even got a mount. No, you can't do that. No, I know it's... Beruntunglah Sandra dapat menenangkannya dengan menyanyikan lagu pengantar tidur. Ya, dan Kathy pun kembali berbaring dan tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, si Kathy memanggil nama Sandra. Sementara itu, para tim dokter terus berdiskusi sambil memperhatikan data statistik melalui alat khusus yang dapat menunjukkan suatu fakta bahwa Kathy diduga terindikasi keterbelakangan mental sejak lahir. Beberapa hari kemudian, setelah kejadian itu, mereka mengajak Kathy untuk keluar sekedar berjalan santai. Tidak lupa, mereka juga berdiskusi mengenai diagnosa Kathy. Tanpa disadari oleh mereka yang tengah berdiskusi, ternyata Kathy berjalan masuk ke sebuah ruangan yang terdapat seekor anjing. Anjing ini terus menggonggong kepada Kathy, dan akibatnya Kathy menjadi ketakutan. Kemudian Kathy yang panik pun akhirnya malah mencakar tubuhnya sendiri. Hal ini dikarenakan Kathy teringat kembali atas kenangan kelamnya bersama dengan ayahnya yang berperilaku seperti seekor anjing dengan menggonggong kepada Kathy. Mendengar teriakannya Kathy, otomatis Dr. Stanyok dan Sandra langsung bergegas menghampiri Kathy, lalu menenangkannya. Malam harinya, tiba-tiba Judy datang menghampiri Kathy dan mengajaknya untuk bermalam di rumahnya. Sementara itu di ruangan tersebut terdapat Sandra yang pada saat itu merasa curiga dengan tindakan Judy yang diduga hanya ingin mendapatkan keuntungan dan popularitas dengan berpura-pura baik kepada Kathy. Namun, si Sandra ini tidak bisa berbuat apa-apa, ya karena Kathy sendiri sangat antusias dengan ajakannya Judy dan sangat ingin pergi bermalam di rumahnya Judy. Keesokan harinya, terdengar kabar bahwa Kathy harus dikarantina di rumahnya Judy, ya dikarenakan Judy tertular virus rubella. Dengan kesal, Sandra pun protes kepada Dr. Norman mengenai hal ini. Tetapi Dr. Norman bersikeras agar Kathy dirawat di rumahnya Judy. Ya karena dikhawatirkan bisa menularkan virus rubella kepada anak-anak lainnya jikalau Kathy dirawat di rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Sandra mendatangi rumah Judy untuk memeriksa keadaan Kathy. Dan Sandra di sana mendapati kemajuan Kathy. Kemudian, dia juga terlihat kagum kepada kemajuan Kathy. Tidak lupa Sandra memuji keahliannya Judy dalam menangani Kathy. Akan tetapi, Judy justru mengungkapkan hal buruk mengenai Kathy, yang dimana dirinya berkata bahwa si Kathy ini memiliki kecenderungan untuk ingin selalu disentuh. Mendengar hal tersebut, membuat Sandra membantah ucapannya Judy, dan alhasil mereka jadi berdebat. Lalu pada keesokan harinya, Sandra mendapatkan laporan dari Judy bahwa dia dituduh menganiaya Kathy. Sontak hal ini memancing amarahnya Sandra. Dirinya tidak terima dituduh seperti itu. Akibatnya, Sandra pun mengundurkan diri dari pekerjaan ini dan langsung kembali ke rumahnya Judy untuk meminta penjelasan mengenai tuduhan terhadap dirinya. Akan tetapi, Judy tidak ingin meladeni Sandra dan secara tidak langsung Judy pun mengusir Sandra dari rumahnya dengan mengatakan bahwa Kathy tidak dapat dikunjungi dikarenakan kelelahan dan harus beristirahat. Karena Sandra yang masih mengkhawatirkan Kathy, akhirnya Sandra memilih untuk menemui Dr. Norman dan mengungkapkan rasa kekhawatirannya itu. Akhirnya, setelah mendengarkan penjelasan Sandra, dengan tegas Dr. Norman pun mengambil tindakan bahwa dia dan istrinya akan mengadopsi Kathy untuk menjadi anak angkatnya. Kemudian pengambilan Kathy pun dilakukan langsung oleh Dr. Norman yang menjemputnya ke rumah Judy. Dan entah kenapa Judy sangat kesal kepada Dr. Norman yang telah merebut Kathy darinya. Singkat cerita, kini Kathy telah tinggal di rumahnya Dr. Norman. Pada saat itu, Kathy terlihat membuka-buka majalah yang berisikan foto seekor anjing. Dan tentunya hal ini memicu kembali rasa trauma Kathy, yang dimana hal ini membuatnya cemas dan ketakutan. Kathy pun membanting majalah itu, kemudian dirinya kembali menggaruk tubuhnya. Mendengar teriakan Kathy, lantas istrinya Dr. Norman yang bernama Beverly langsung menghampiri Kathy. Tidak tanggung-tanggung, wanita ini mencontohkan tindakan yang kurang baik di depan Kathy dengan cara membanting-bantingkan bantal sebagai bentuk amarahnya.
Beberapa hari kemudian, Louis datang mengunjungi rumah Dr. Norman dengan tujuan untuk bertemu Kathy. Usut punya usut, Louis diketahui telah menjalankan operasi mata dan kini dirinya sudah bisa melihat dunia. Kedatangannya Louis pun disambut oleh tuan rumah dan di sana juga terdapat Sandra yang sedang membujuk Kathy untuk tidak memakan saus dengan apel. Karena Kathy tidak dapat dibujuk oleh Sandra, akhirnya Beverly pun turun tangan untuk menghentikan aksi aneh putri angkatnya ini. Melihat bahwa Kathy dipaksa oleh mereka, Louis pun kesal karena dirinya tidak ingin putrinya dilakukan seperti itu. Louis angkat bicara dan mengatakan kepada mereka untuk tidak memaksa Kathy. Setelah kejadian tersebut, Sandra dan Louis pergi dari rumahnya Dr. Norman. Dan di momen ini, Beverly mengeluh kepada suaminya bahwa Louis sepertinya kesal kepada dirinya, yang dimana telah merebut peran sebagai ibunya Kathy. Dr. Norman sebagai suami pun dapat mengerti perasaan istrinya ini dan memiliki pendapat yang sama dengan dia. Singkat cerita, pada pagi harinya, Beverly membangunkan Kathy dan mengajaknya untuk sarapan. Tetapi di momen ini, diketahui Kathy baru saja mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Di sini Kathy merasa bingung dengan kondisi yang baru dialaminya. Alhasil, Sandra pun kembali mengunjungi rumah Dr. Norman. Sandra mencoba menghibur Kathy dan sedikit memberi penjelasan mengenai kondisinya ini. Pada hari berikutnya, Kathy pun memulai kegiatannya dengan masuk sekolah taman kanak-kanak bersama dengan anak-anak di bawah usianya. Tanpa diduga, Kathy di sini terpesona dan mulai menyukai seorang supir sekolah yang bernama Kurt. Bahkan setelah diantarkan pulang, si Kathy tidak mau pisah dengan Kurt. Tapi untungnya Beverly dan Sandra berhasil membujuk Kathy. Hari demi hari, Sandra pun terus mengajari hal-hal baru kepada Kathy. Salah satunya pembentukan sebuah kalimat. Akan tetapi, Kathy merasa sangat kesulitan. Ketika Dr. Norman tiba di rumah, lantas dia memperhatikan perkembangan belajarnya Kathy. Tidak lama kemudian, datanglah seorang tim ahli spesialis kesehatan mental dari Institut Nasional dengan tujuan untuk memeriksa sejauh mana hasil dari penelitian tim Dr. Norman mengenai perkembangan Kathy. Dan kejadian mengejutkan pun terjadi, Kathy tiba-tiba membuang ludah di depan para tamu itu. Tidak tinggal diam, Sandra langsung menegur Kathy atas tindakan buruk itu. Kemudian pada malam hari, Dr. Norman berbicara serius dengan Sandra mengenai kejadian siang tadi, yang dimana pada saat Kathy meludah sembarangan dan hal ini membuat para ahli dari tim Institut Nasional menolak penelitiannya. Atau dengan kata lain, penelitian yang tengah dijalankan tim Dr. Norman tidak berjalan dengan baik dan bisa diambil alih oleh tim Institut Nasional itu. Setelahnya, pada saat Sandra memainkan piano, hal ini mengakibatkan trauma Kathy kembali muncul, yang mengingatkan Kathy dengan masa lalunya ketika ayahnya memukulinya. Kemudian pada hari berikutnya, Sandra mengajak Kathy dan Louis pergi ke sebuah pantai dengan harapan dapat mengubah suasana hati Kathy dan membuatnya merasa lebih baik. Pada saat Kathy sedang bermain di pantai, Louis memberitahu Sandra bahwa Wesley sering memukuli Kathy jika Kathy membuat keributan, dan untuk membuat si Kathy diam, Wesley sering memukulnya dengan tongkat. Dan juga Wesley menggeram seperti seekor anjing untuk menakutinya. Hal ini membuat Kathy jadi memiliki ketakutan terhadap anjing. Singkat cerita, siang pun berganti malam. Sandra memperkenalkan pacarnya yang bernama Rob kepada Kathy. Seperti biasa, Kathy senang dengan pria dewasa yang ada di hadapannya ini. Dia pun berkenalan dengan Rob dan tersenyum kepadanya. Ya, bisa dibilang si Kathy ini caper kepada si Rob. Setelah itu, kita melihat Sandra menganalisis dokumennya dan mendapati bahwa Kathy belum ada kemajuan sampai saat ini. Sandra pun memberitahu Dr. Norman mengenai hal tersebut. Sandra melaporkan bahwa saat Kathy mempelajari kosakata baru, dia tidak dapat membentuk tata kalimat yang akurat. Namun, Sandra teringat saat Kathy berkomunikasi melalui gerakan dan gerak tubuh. Alhasil, mereka pun bersepakat untuk mengajari Kathy bahasa isyarat. Dan benar saja, ketika Kathy diajarkan bahasa isyarat, Kathy pun dengan cepat dapat mempelajarinya dan hal ini merupakan perkembangan yang baik. Namun sayangnya, pembelajaran ini tidak lama karena hak asuh Kathy ditarik kembali oleh pihak rumah sakit. Kemudian, Kathy pun dibawa ke tempat ibunya yaitu Louis. Dengan berat hati, Dr. Norman mengantarkan Kathy kembali ke rumahnya Louis. Melihat kepergian Dr. Norman membuat Kathy merasa sedih dan mulai menangis.
Beberapa hari kemudian, Sandra mengunjungi rumah Louis dan memberitahukan bahwa dia telah mengajukan proposal dana untuk bisa kembali bekerja melanjutkan penelitian terhadap Kathy. Tapi, Louis berkata bahwa ia sudah memutuskan untuk mengirim Kathy ke Institut Penitipan Anak. Di sini, Sandra merasa khawatir bahwa institut bisa menghambat kemajuan Kathy. Sandra pun mengusulkan agar Kathy ditempatkan di panti asuhan dan Louis setuju dengan usulan ini. Singkat cerita, kini Kathy ditempatkan di keluarga asuh barunya, yaitu keluarga Mannings. Tetapi keluarga ini sangatlah ketat dalam beberapa hal. Mereka tidak mengizinkan Kathy menggunakan perhiasan, dan Kathy juga tidak diperbolehkan menggunakan bahasa isyarat. Suatu hari, saat sedang sarapan bersama, secara tidak sengaja tiba-tiba Kathy muntah. Hal ini membuat orang tua angkatnya merasa jijik, dan lalu menghukumnya dengan sangat kejam. Lalu pada malam hari, Sandra mengunjungi keluarga Mannings, tetapi pasangan itu bersikeras bahwa Kathy tidak diizinkan bertemu dan melihat siapapun. Sampai pada akhirnya, Sandra berhasil menemui Kathy dengan kondisi yang semakin terlihat buruk. Mengetahui bahwa Kathy tidak baik-baik saja diasuh oleh keluarga Mannings, akhirnya Sandra memberitahu Dr. Norman untuk segera mengambil alih hak asuh Kathy. Dan hal ini langsung disetujui oleh Dr. Norman, namun mereka harus melewati beberapa proses terlebih dahulu. Pada hari-hari berikutnya, Sandra kembali mengunjungi keluarga Mannings untuk merawat Kathy. Namun, di sini Kathy tidak mau membuka mulutnya. Hal ini membuat Sandra kesulitan untuk memberinya makan. Beberapa hari kemudian, Sandra menuntut pertanggungjawaban pihak sosial agar segera memindahkan Kathy dan memberitahukan inti dari permasalahan yang Kathy alami. Tapi, respon dari pihak sosial justru biasa saja dan menganggap bahwa hal ini adalah kesalahan Kathy dan dia menolak untuk tidak mengambil tindakan apapun. Setelah itu, Sandra kembali lagi mengunjungi Kathy. Dia mendapati bahwa Kathy kini telah melukai dirinya sendiri. Setelahnya, Sandra kembali menemui Dr. Norman untuk berkonsultasi mengenai masalah Kathy, yang dimana Sandra menegaskan bahwa Dr. Norman lah yang harus bertanggung jawab dan harus segera membawa Kathy kembali ke rumah sakit. Tetapi Dr. Norman di sini menyarankan Sandra lah yang pantas mengasuh Kathy, karena setelah diperhatikan, Kathy memiliki ikatan batin dengan Sandra. Sandra yang mendapatkan saran dari Dr. Norman, akhirnya dia mendiskusikan hal ini dengan Rob. Begitu Rob mendengarkan penuturan dari Sandra, Rob langsung mengatakan bahwa hal itu bukanlah ide yang baik, yang dimana si Sandra ini masih kuliah dan Kathy butuh orang tua asuh yang bisa bertanggung jawab sepenuhnya. Singkat cerita, kini Kathy telah kembali dibawa ke rumah sakit dan Sandra sendiri pun yang menjadi pengasuh Kathy. Namun pada suatu ketika, tiba-tiba dia tidak melihat si Kathy lagi di rumah sakit. Nah, usut punya usut, ternyata Louis yang membawa Kathy pergi dari rumah sakit ini. Dengan segera, Sandra menemui Louis untuk menanyakannya. Namun, si Louis ini malah mengatakan mereka termasuk si Sandra dilarang untuk menemui Kathy. Dan juga Louis mengatakan bahwa dirinya telah menempatkan Kathy di suatu tempat. Hal ini dikarenakan si Louis menganggap bahwa si Kathy hanya dijadikan sebagai bahan eksperimen saja. Dan sangat tegas, dia melarang Sandra dan anggota tim peneliti lainnya untuk jangan menemui Kathy lagi. Alhasil, Sandra tidak dapat berbuat apa-apa karena menyadari posisinya yang tidak berhak untuk melawan ibu kandungnya Kathy. Sandra juga sempat menanyakan mengenai masa lalu mereka, mengapa si Wesley atau suaminya Louis ini mengisolasi atau mengurung Kathy selama bertahun-tahun. Louis pun menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengerti akan kondisi Wesley yang mengalami hal berat pada saat Wesley kehilangan ibunya yang meninggal akibat tertabrak mobil. Wesley sosok yang sangat menyayangi ibunya. Alhasil, semua berubah ketika ibunya tertabrak mobil pada saat menyeberang jalan. Kemudian keluarga Wesley pindah ke rumah bekas ibunya Wesley. Wesley tidur di kamar bekas ibunya, sedangkan istri dan anak laki-lakinya tidur di ruang tamu. Yang jadi pertanyaan, si Kathy tidur di mana? Ya, Kathy diberi kamar untuk dirinya sendiri, yang dimana dia dipisahkan dan dikurung selama bertahun-tahun. Kenapa bisa begitu? Ya, Louis juga menceritakan Kathy sedari kecil telah divonis oleh seorang dokter, yang dimana si Kathy mengalami keterbelakangan mental.
Sehingga Wesley pun mengurungnya di kamar untuk menghindari pihak berwenang mengetahui penyakitnya Kathy, yang bisa saja mereka mengambil hak asuhnya Kathy. Dan pada saat itu juga, Louis pun mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan dirinya tidak dapat melihat. Dan otomatis, Wesley lah yang bertanggung jawab mengurus Kathy sepenuhnya. Setelah mengetahui fakta keluarga Louis, kemudian Sandra pun dengan segera pergi meninggalkan rumahnya Louis. Namun tiba-tiba di luar rumah, Sandra dan Judy kembali bertemu. Dan benar saja, dugaan Sandra sangat yakin bahwa si Judy lah yang telah membuat Louis tidak percaya kepada tim peneliti dari rumah sakit. Karena hal tersebut, mereka kembali cekcok walaupun tidak lama. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan kondisi Sandra sedang menggendong bayinya yang baru lahir. Walaupun sudah lama tidak bertemu dengan Kathy, namun dia masih berharap ingin bertemu dengannya. Sandra masih menyimpan dan menonton video pada saat dirinya mengurus Kathy. Dan usut punya usut, sampai saat ini Sandra masih dilarang untuk bisa bertemu dengan Kathy yang ternyata tinggal di panti asuhan yang tidak jauh dari rumahnya Sandra. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, kisahnya sangat rumit nih. Ya, semoga kalian yang menonton dapat terhibur dan bisa mengambil hikmahnya dari kisah ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.